Iya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, Anda yang ada di rumah yang mengikuti live streaming ibadah Minggu pagi ini, mari sama-sama kita bawa hati di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia Tuhan yang baik dalam ibadah pagi hari ini. Bawa hatimu dan terus pandang Tuhan yang begitu mengasihi engkau dan saya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur untuk anugerah-Mu di pagi yang berbahagia ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada dalam ruangan ini bersama dengan umat Allah yang stay tune di rumah mereka masing-masing, kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami boleh ada sebagaimana adanya kami siang hari ini. Mari kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap kami, melayakan setiap kami untuk kami dapat masuk lebih dalam ke tempat kemuliaan, menyembah Engkau, mengasihi Engkau dalam pujian sembah kami Tuhan. Bahkan nanti kebenaran firman yang boleh kami dengar dari Pak Beni mengarahkan kami dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Siantara layananmu, haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali Kau hiasi, oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Kau sangat baik, terasa aku kasih-Mu, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, 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 amin. Oh, haleluya, 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 amin. Lagi sembah Tuhan dengan pujian ini, haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya,
Masing-masing terus memandang Tuhan, bahwa hatimu berhubungan terus dengan Dia, Tuhan yang sangat baik. Sia kata kalamaya sia dalam hadirat-Mu kami boleh tenang Tuhan. Ada banyak masalah, tantangan, problema yang melanda dunia. Ayo bersama dengan Engkau kami mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, untuk membawa kami boleh diubahkan dari waktu ke waktu Tuhan, sehingga jiwa kami boleh tenang saja di dalam kemuliaan hadirat. Terima kasih Yesus, Bapa kami mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Benar Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Nyanyikan dengan percaya, Bapa Kau mendengar. Amin. Katakan seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan. Oh, terima kasih dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, bersama Tuhan dan pujian ini. Oh, ku semua dia katakan kau lagi di dalam hidup kami, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Haleluya, kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Seluruh hidupku gembira, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Ada ketenangan di dalam hadirat kemuliaan-Mu. Ada kekuatan di dalam hadirat kuasa-Mu. Ada pengharapan di dalam hadirat kasih-Mu, ya Tuhan. Kami akan melihat jalan keluar itu di dalam Engkau, Tuhan. Dan Engkau Allah yang berjanji setia menggenapi firman kebenaran di setiap kami. Orang-orang yang mencintai kebenaran-Mu dan mau terus ada dalam anugerah kasih-Mu. Kami akan terus memasyurkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan yang baik. Karena janji-Mu kebangkitan besar akan terjadi. Tidak hanya bagi bangsa kami, tapi bagi kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami akan terus berkatakan dengan iman, kan ada kebangkitan yang besar. Di dalam berkat nama Yesus, haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Shalom. Shalom. Ada yang di rumah yang live streaming, Tuhan memberkati setiap kita. Satu pujian praise karena ada kebangkitan yang besar. Walaupun di mana-mana ada masalah, bencana, gempa bumi, angin ribut, tapi kami percaya kasih Tuhan akan terus menolong kami. Haleluya. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan curahkan atas manusia di bumi. Biar anak-anakku menyampaikan nubuat, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Dan ada kebangkitan yang
curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Oh, mimpi dan penglihatan datangkan isi hatimu. Haleluya. Biar iman kami bangkit, surga nantikan kedatangan hari-Mu. Dan ada kebangkitan yang besar dan sekitarnya, malam Jawa Timur dan sekitarnya, dalam pemulihan di sana. Kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di Indonesia. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, yang berdoa kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di malam. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, yang berdoa kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru Yesus kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari terus rindukan Tuhan dalam sabda kebenaran yang untuk menuntun kita dalam jalan-jalan kebenaran dalam firman-Nya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti, akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
rambutku seakan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu, belas kasihan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami mensyukuri untuk apa yang sedang Engkau lakukan. Bahkan kami terus percaya kepadamu untuk apa yang akan Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, di hari-hari yang akan datang, di waktu-waktu yang masih di depan kami. Kami percaya pada kedaulatan-Mu. Kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Satu hal kami percaya, bahwa barang siapa berseru kepada nama Yesus, maka dia akan mengalami keselamatan. Dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akan mengalami penyertaan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan hadirat-Mu yang bertakhta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Pagi hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan biar Engkau sendiri Yesus yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Bahkan saat firman-Mu disampaikan, Engkau Tuhan menyiapkan tanah hati kami sehingga siap untuk menerima taburan firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu mengubahkan perspektif kami. Firman-Mu mengajarkan kami berpikir seperti Engkau berpikir, bertindak seperti Engkau bertindak, dan kami semakin memahami isi hati-Mu. Dan kami bukan saja pendengar firman-Mu, tetapi kami juga punya satu tekad untuk kami mau melakukan setiap kebenaran firman yang kami dengar dan kami pelajari, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Engkau yang memimpin dan menuntun serta memampukan kami. Urapi dan berkati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Shalom. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang di rumah masing-masing, atau dimanapun Anda mengikuti ibadah online GBI Mount Hermon ini, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi kita semua. Haleluya. Saya mengajak Anda untuk melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Saya berdoa biar firman ini boleh memberikan
pengharapan, memberikan satu spirit of expectation yang besar terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus melekat dengan Dia, kalau kita terus fokus dan mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 15. Demikian firman Tuhan, adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya, tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Ini merupakan penglihatan nubuatan tentang raja yang besar bernama Nebukadnezar. Ini adalah firman Tuhan terkait tentang kehidupan Raja Nebukadnezar. Ada pelajaran berharga bagi Anda dan saya yang mau mendengarkan, yang mau belajar untuk merenungkan dan memahami firman Tuhan. Di sini digambarkan ada masa di dalam kehidupan Nebukadnezar di mana Tuhan mengangkat dia. Tuhan membuat dia menjadi orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, orang penting. Bahkan pengaruhnya dikatakan di sini sangat luas, bahkan sampai ke ujung bumi. Orang bisa merasakan pengaruh daripada Nebukadnezar, digambarkan dari sebuah pohon yang sangat besar, tinggi menjulang langit, sehingga bisa dilihat dari segala penjuru dunia. Hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu berjalan dengan baik, dan dia diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tetapi ada masa di dalam kehidupan Nebukadnezar, karena kesombongannya, karena kecongkakannya, karena dia mulai tinggi hati, maka Tuhan mengizinkan kejatuhannya. Maka yang tadi dikatakan, tebanglah pohon itu, gugurkan daun-daunnya, hamburkan buah-buahnya. Tapi di sini dikatakan, tinggalkan tunggulnya, tetap di dalam tanah. Ini merupakan gambaran di dalam kehidupan Anda dan saya, saudara, bahwa di dalam hidup ini ada musim yang kita sebut dengan musim berkat, di mana segala sesuatu berjalan sesuai harapan kita. Apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan, bahkan secara instan mungkin. Apa yang kita rindukan digenapi oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan tidak selalu mulus, kehidupan tidak selalu lancar-lancar dan baik-baik saja. Ada masa yang kita tahu disebut sebagai masa kesukaran, masa kesulitan, di mana kita harus bergumul, di mana kita harus mencari wajah Tuhan, di mana kita harus belajar mendengar suara Tuhan, di mana kita berjuang dengan penuh air mata, bahkan penuh berkeringat kita curahkan semuanya untuk kita tetap bertahan, untuk kita tetap maju dan pantang menyerah. Pelajarannya bagi Anda dan saya, pohon itu boleh-boleh saja ditebang, daunnya boleh-boleh saja gugur, buahnya boleh-boleh saja dihamburkan. Pelajarannya bagi Anda dan saya, Tuhan selalu menyisakan sesuatu pada kita
di tempat di mana kita kehilangan sesuatu. Itu pelajarannya bagi Anda dan saya, dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ada masa di mana Tuhan akan mengunjungi, melawat tunggul yang tinggal tetap itu. Apa yang tersisa, Tuhan akan lawat, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan pada satu saat, Tuhan akan memakai apa yang tersisa ini menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber kebangkitan, menjadi sumber pemulihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap melekat kepada Dia di tengah masa kesukaran, masa yang sulit di dalam kehidupan kita, kita tetap berlutut di hadapan Tuhan, kita tetap belajar mendengar suara Tuhan, kita tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memakai apa yang tinggal, apa yang tersisa dari kehidupan kita setelah melewati banyak kehilangan, banyak hal yang hilang dari kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas apa yang kita peroleh. Tidak ada satupun di dalam kehidupan kita yang kita miliki, yang kita nikmati saat ini yang bukan berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Dia Tuhan atas apa yang kita peroleh. Dia juga Tuhan atas apa yang hilang dari kehidupan kita. Artinya bukan Tuhan yang mencuri. Ya, sekalipun kita tahu Ayub berkata, "Oh Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil." Tetapi sadarkah Anda, di pasal yang ke-42 dari kitab Ayub, dia katakan, "Aku mencabut perkataanku, karena banyak dari perkataanku yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan." Saya percaya salah satu yang dicabut oleh Ayub adalah perkataan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan Tuhan yang mengambil. Kita tahu siapa yang mengambil dari kehidupan Ayub, siapa yang merampok hidupnya Ayub, siapa yang mencuri Ayub. Yang mencuri, yang mencoba untuk membunuh Ayub adalah iblis. Kita tahu itu, saudara. Ayub tidak tahu, makanya di tengah ketidaktahuannya dia ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan kita is a good giver. Dia hanya memberi kepada kita. Kalaupun ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, itu karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan kita beroleh kehidupan itu dalam kelimpahan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Artinya dia Tuhan atas apa yang hilang. Artinya adalah bukan Tuhan yang mengambil, tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Karena kehidupan ini punya cara untuk membuat kita kehilangan sesuatu. Dan kalau kita kehilangan sesuatu, itu atas seizin daripada Tuhan. Karena Tuhan hendak memakainya demi kebaikan kita, untuk mendatangkan keuntungan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang kita sembah bukan saja Tuhan atas apa yang kita peroleh, bukan hanya Tuhan atas apa yang hilang dari kehidupan kita, tetapi yang luar biasa dan yang akan saya khotbahkan adalah dia juga Tuhan atas apa yang tersisa di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan atas apa yang masih tinggal di dalam kehidupan kita. Karena itu tadi firman Tuhan katakan, biarkanlah tunggulnya. Di ayat yang 15 tadi dikatakan di sana. Artinya apa? Sekalipun kita kehilangan banyak hal, iblis tidak akan bisa mengambil semuanya dari kita. Karena Tuhan akan tetap memberkati kita, bukan dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang masih tinggal, apa yang masih tersisa. Karena itu dan dikatakan, sisakanlah tunggulnya dan jangan sentuh itu. Kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup ini, tetapi satu hal, kasih dan perkenanan Tuhan masih ada pada kita. Itulah hal yang seminimal mungkin yang kita miliki. Tetapi saya mau katakan, yang hilang memang menyakitkan,
Tetapi yang masih tinggal, yang masih tersisa, itu penuh dengan kuasa. Jangan remehkan kasih dan perkenanan Tuhan. Yusuf tidak punya apa-apa. Dia kehilangan segalanya. Tetapi dia memiliki perkenanan Tuhan. Dia memiliki kasihnya Tuhan. Dan dikatakan dia adalah orang yang berhasil. Orang yang sukses di dalam segala yang dia lakukan. Inilah yang Anda perlukan dalam kehidupan Anda. Kasih dan perkenanan Tuhan. Haleluya. Tujuan Allah di dalam hidup kita akan tercapai. Tidak peduli apa yang telah hilang dari hidup kita. Ini Anda harus camkan di dalam kehidupan Anda. Karena kita terlalu sering untuk menangisi apa yang hilang, menyesali apa yang hilang. Tetapi saya mau katakan, dari apa yang masih tinggal, apa yang masih ada pada kita, dari situlah Tuhan akan menggenapi rencananya dan tujuannya di dalam kehidupan kita. Satu hal kita harus percaya, prinsipnya Tuhan, bahwa apapun yang hilang dari kehidupan kita, artinya kita tidak membutuhkan hal itu untuk bisa menggenapi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu uang, baik itu relasi, baik itu sahabat, orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita pedulikan, mungkin sahabat yang sangat dekat, satu hari dia tiba-tiba memutuskan hubungan dengan kita. Jangan tangisi hal itu. Kita boleh berduka sesaat, tetapi jangan terus-menerus menyesali dan menangisi apa yang hilang. Karena Tuhan akan memakai apa yang masih tinggal di dalam kehidupan kita. Seberapapun itu sedikitnya, kelihatannya sedikit, tetapi yang sedikit ini Tuhan sanggup untuk berikan kuasa. Dan hal inilah yang akan menjadi sumber pemulihan di dalam kehidupan kita. Tuhan memakai apa yang tersisa. Jaga pikiran kita. Dan jangan izinkan musuh membisikkan kepada kita ketika kita kehilangan sesuatu. Jangan sampai musuh berbisik dan kita mempercayai bisikan itu yang berkata bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang baik. Seringkali kita mendengar seperti itu. Katanya kamu dikasihi Tuhan. Katanya kamu melayani Tuhan dan Dia akan membalas segala perbuatan baik. Tapi saya mau katakan di dalam segala hal, sekalipun hal negatif, hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, God is good all the time. Hallelujah. And all the time God is good. Sekali lagi katakan, God is good all the time. And all the time God is good. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Sekalipun Anda sedang sendirian, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena Dia layak untuk dipuji dan disembah. Kita akan melihat berbagai contoh bagaimana Tuhan memakai apa yang tinggal untuk menggenapi rencananya. Di zaman Nuh, Tuhan tidak perlu banyak orang untuk menggenapi rencananya. Kita tidak tahu jumlah penduduk yang ada di bumi ini pada zaman Nuh. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan, kita tidak tahu. Tapi yang pasti tidak sebanyak manusia yang hidup hari ini, kemungkinan besar. Tetapi dari sekian banyak populasi yang ada, Tuhan hanya butuh 8 orang untuk menyelamatkan dunia, untuk supaya rencana dan program keselamatannya tetap berkelanjutan. Dia cuma butuh 8 orang. Dia tidak butuh ratusan ribu, dia tidak butuh jutaan orang untuk menggenapi rencananya. Cukup dengan 8 orang yang selamat Tuhan sanggup untuk menggenapi rencananya. Setiap kali kita kehilangan sesuatu, kita seringkali bertanya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa Engkau mengizinkan Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupan? Namun saya mau katakan, ketika sesuatu hilang atau seseorang hilang dari kehidupan kita, itulah saatnya Tuhan akan memakai apa yang masih tinggal kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita membutuhkan hal itu, kalau kita membutuhkan orang itu,
saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan hal itu atau orang itu hilang dari kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal itu hilang, orang itu hilang dari kehidupan kita, artinya kita tidak butuh hal itu, kita tidak butuh orang itu. Berhenti meratapi yang hilang, karena Tuhan memakai yang tersisa. Mungkin kita sudah kehilangan waktu. Kita merasa, oh aku sudah gagal di dalam mendidik anak sebagai orang tua. Oh sudah banyak hal yang aku gagal di dalam bisnisku, di dalam usahaku, di dalam pelayananku, di dalam karirku. Banyak hal yang aku buat salah sehingga aku mengalami apa yang aku alami sampai saat ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita adalah Tuhan atas apa yang masih tinggal. Tuhan yang akan memakai apa yang tersisa dari kehidupan kita untuk memberkati kita dan memulihkan hidup kita. Ayub merupakan bukti kebenaran bahwa Tuhan memakai apa yang masih tinggal. Kita tahu kehidupan Ayub dan apa yang dia alami. Iblis diizinkan oleh Tuhan untuk menggocok Ayub. Iblis menuduh Ayub hanya menyembah Tuhan karena berkat. Tetapi Tuhan izinkan, silakan iblis, engkau bisa lakukan apapun kepada hamba-Ku Ayub. Maka satu persatu pagar kehidupannya mulai terangkat. Ternaknya sirna, bisnisnya bangkrut, anak-anaknya tewas semuanya. Pagar perlindungan hidupnya diangkat. Tetapi saya mau katakan, Tuhan selalu menyisakan sesuatu. Sekalipun harta, bisnis, anak-anak Ayub diambil daripadanya, tetapi Tuhan katakan, nyawanya jangan engkau sentuh. Nafas kehidupan itu masih harus ada di dalam kehidupannya. Tubuhnya boleh sakit, kesehatannya boleh sirna, tetapi Ayub masih tetap bernafas. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyisakan sesuatu. Tuhan tidak akan mengizinkan iblis merampok kita habis-habisan. Apapun yang tersisa, itulah yang akan Tuhan pakai untuk menggagalkan rancangan iblis di dalam kehidupan kita. Apa yang masih tersisa dalam kehidupan kita? Mungkin setelah sekian lama kita menjalani hidup ini, sekian lama kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, sudah banyak hal yang hilang dalam kehidupan kita. Apa yang masih tersisa dalam kehidupan kita? Kita masih punya pujian yang tersisa. Kita masih punya doa yang tersisa. Kita masih punya iman yang tersisa. Karena iman sebesar biji sesawi sajalah yang dibutuhkan untuk memindahkan gunung. Kita masih punya sukacita ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan sukacita. Barangkali hanya sukacita itulah pengharapan kita yang tersisa dari kehidupan kita. Yang hilang memang menyakitkan, tetapi yang tinggal penuh kuasa. Dan setelah Ayub kehilangan segalanya, bahkan pada akhirnya para sahabatnya pun mulai menentang Ayub, mulai ngomong yang negatif tentang Ayub, mulai menuduh Ayub berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apa yang tinggal pada Ayub? Ditulis di dalam Ayub 13 ayat yang ke-15. Saya mau Anda melihat di versi bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesia tidak menerjemahkannya dengan tepat. Versi bahasa Inggris dari Ayub 13 ayat yang ke-15, inilah yang masih tinggal pada Ayub, karena semuanya hilang dan sirna dari kehidupannya. Dia katakan begini, though he slay me, sekalipun Tuhan mau menyembelih aku, dia katakan, yet will I trust in him. Aku masih akan tetap percaya kepadanya. Kita tahu bahwa
Tuhan tidak mungkin menyembelih kita. Tetapi ini perkataan yang sangat ekstrim dari seorang yang punya kepercayaan yang ekstrim kepada Tuhan. Segala sesuatu boleh hilang dalam hidupku, sekalipun sepertinya rasanya Tuhan sedang menyembelih aku. Sekalipun demikian, aku akan tetap percaya kepadanya. Aku akan tetap menaruh percayaku, imanku, harapanku hanya kepadanya. Karena dia tahu apa yang terbaik dalam hidupku. Dan dia sanggup untuk memutar balikan keadaanku. Separah apapun aku terpuruk, sebanyak apapun yang hilang dari hidupku, yet will I trust in Him. Aku akan tetap percaya kepada. Amin. Ada satu hal yang dikatakan Ayub sangat luar biasa. Ayub 14, mari kita lihat. Ini berkaitan dengan tunggul juga, saudara. Ayub 14 ayat 7-9. Luar biasa ayat ini, saudara, kalau kita mengerti. Di sana dikatakan oleh Ayub, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia akan bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah. Dan tunggulnya mati di dalam debu pun. Jadi apa yang masih tinggal pun mati. Apa yang masih tinggal pun menjadi kering. Dan tidak lagi punya potensi. Ada kehidupan di sana. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-9 ini kuncinya, saudara. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Air bicara tentang roh Allah. Karena Roh Kuduslah, Roh Tuhanlah yang sanggup untuk menghidupkan kembali apa yang sudah mati dalam kehidupan kita. Untuk membangkitkan kembali apa yang sudah kering, apa yang sudah mandul di dalam kehidupan kita. Seolah-olah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan. Tetapi dikatakan di sini ketika diciumnya air, maka tunas itu mulai bertumbuh. Tunggul itu mulai basah lagi, mulai ada kehidupan lagi. Dan di sini dikatakan dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Artinya, saudara, disinilah pemulihan mulai terjadi. Inilah kepercayaannya Ayub. Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan istri yang dia pikir bisa menjadi pendampingnya yang baik menyuruh dia untuk mengutuki Tuhannya. Saya bisa mengerti istri Ayub setelah kehilangan 10 anak. Anda yang belum pernah kehilangan 10 anak dalam satu hari, jangan pernah mencela istri Ayub. Istrinya Ayub kehilangan anak, kehilangan bisnis. Wah, saya kalau dapat kerjaan yang gajinya lebih kecil dari yang saya dapat sekarang aja, istri saya sudah mulai kasih warning sign. Jangan diambil, jangan diambil, ya kan? Ini bisnisnya habis dalam satu hari. Anak-anaknya tewas dalam satu hari. Siapakah kita yang berhak untuk mencela istri Ayub? Tidak heran istri Ayub sangat-sangat depresi dan stres. Dia bilang ke suaminya, kutuki saja Allahmu. Kita tidak bisa menyalahkan istri Ayub. Memang dari perspektifnya Ayub, dia katakan engkau perempuan gila. Karena dia yang harus mengalami. Bahkan lebih parah dari apa yang dialami oleh istrinya. Karena tubuhnya sendiri, kesehatannya sendiri, akhirnya diambil daripadanya. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan situasi yang penuh dengan kesuraman dan kesukaran, ini perkataan yang keluar dari mulutnya Ayub. Bagi pohon masih ada harapan. Selama masih ada air, selama masih ada Roh Kudus, selama masih ada hadirat Tuhan, selama masih ada kasih Tuhan, selama masih ada perkenanan Tuhan, masih ada harapan. Dan sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, Tuhan bisa dan sanggup untuk pulihkan kembali. Tuhan terlalu baik untuk tidak menjaga kita. Tuhan terlalu setia untuk meninggalkan kita. Ketika semua pergumulan kita selesai, Ayub berkata, ketika semuanya ini selesai, aku akan timbul
seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Bayangkan saudara, ini orang yang sudah kehilangan semuanya. Yang tinggal sisa hanya harapannya, hanya kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau mau sembelih aku, sembelihlah sekarang. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya kepadamu. Bayangkan saudara, ini kondisi yang desperate, kondisi yang gak punya apa-apa. Kalau kita masih bisa makan hari ini, kondisinya Ayub itu jauh lebih buruk daripada kondisi kita. Karena dia sudah tidak bisa menikmati kehidupannya. Tidak ada kenikmatan di sekitar kehidupannya sama sekali. Apa yang tinggal pada Ayub, itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk pada akhirnya menghasilkan berkat 2 kali lipat di dalam kehidupannya. Apa yang dipakai Tuhan? Kepercayaannya Ayub, pujiannya Ayub, perkataan pengharapannya Ayub. Itu yang dipakai oleh Tuhan karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia mau ke gereja, badannya udah sakit-sakitan. Dia mau memuji menyembah Tuhan, korban persembahannya sudah sirna dari hidupnya. Dia bahkan tidak bisa lagi kasih persembahan kepada Tuhan karena binatang ternaknya sudah habis ludes. Tetapi dia membawa dirinya, dia membawa hatinya, dia berkata-kata yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang tersisa dari hidupnya, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dia dan memulihkan kehidupannya. Kita lihat kehidupan Gideon, bagaimana Gideon juga merupakan bukti bahwa Tuhan memakai apa yang masih ada, apa yang tinggal tetap di dalam kehidupan kita untuk memulihkan hidup kita. Kita tahu bahwa pasukan Israel diperhadapkan pada pasukan Midian. Awalnya Gideon memilih 32.000 pasukan yang bisa berperang. Dengan pasukan 32.000, lawannya itu 135.000 kurang lebih. Itu perbandingannya 1:4. Tetapi Tuhan bilang kepada Gideon, terlalu banyak. Kurangi pasukanmu. Dia kurangi, dia kirim pulang orang-orang yang takut. Masih ada 10.000. Tuhan bilang, masih terlalu banyak. Dan mereka harus melewati satu ujian lagi. Pada akhirnya tinggal 300 orang menghadapi 135.000 pasukan Midian. 1 dari 1:4 menjadi 1:400 sekarang. Itulah kemungkinannya saudara. Dan itulah satu orang harus menghadapi 400 orang Midian. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7 dikatakan, dengan apa yang tinggal tetap, dengan pasukan yang masih ada inilah aku akan mengalahkan musuhmu. Aku akan menundukkan mereka. Aku akan membangkitkan engkau kembali. Tuhan memakai mereka yang tinggal hanya dengan 300. Tuhan sanggup untuk menundukkan musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi jangan khawatir dengan apa yang hilang. Siapapun yang meninggalkan kita, kita tidak butuh mereka. Mereka yang rugi besar meninggalkan kita. Itulah yang harus menjadi prinsip, bukan untuk kesombongan kita. Bukan karena kita merasa sempurna dan lebih baik dari semua orang, tidak. Tapi percayalah bahwa apapun yang hilang dari kehidupan kita, artinya kita tidak butuh hal itu. Simson kehilangan segalanya. Dia kehilangan kemerdekaannya, dia kehilangan reputasinya, dia kehilangan jabatannya, dia kehilangan kekuatannya, bahkan yang terakhir dia kehilangan penglihatannya. Artinya dia tidak punya lagi visi, dia tidak punya lagi mimpi di dalam hidupnya. Itu artinya saudara, matanya pun diambil daripadanya, tidak ada lagi visi. Dan firman Tuhan katakan, tanpa visi umatku binasa. Orang kalau hidup tidak punya mimpi, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, itu seperti orang yang mati sudah, ya ngapain lagi hidup. Rasanya hidup tidak berarti, ngapain lagi aku bangun besok pagi.
Apa yang aku lakukan sia-sia. Simpson kehilangan semua ini. Dia kehilangan semangatnya. Tetapi Tuhan selalu menyisakan sesuatu. Rambutnya mulai tumbuh kembali, firman Tuhan katakan. Dan pemulihan dimulai. Ini bukan kebetulan. Kenapa dimulai dari rambutnya Simpson? Karena pemulihan dalam kehidupan kita dimulai dari kepala. Dari cara berpikir kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan. Dan siapa yang mengubahkan? Firman Tuhan yang mengubahkan, Roh Kudus yang mengubahkan. Kita perlu perubahan di kepala kita. Kita perlu izinkan rambut ilahi itu mulai muncul dan tumbuh dari kepala kita, diubahkan dari head knowledge, pengetahuan di kepala, menjadi heart transformation. Sesuatu kebenaran yang kita dengar, yang kita cerna di pikiran, turun ke hati, untuk kita renungkan, untuk kita mengerti, untuk kita pahami lebih dalam, dan mentransformasi hidup kita, mentransformasi hati kita. Heart transformation diikuti dengan behavior modification, perubahan di dalam perilaku, perubahan di dalam perbuatan kita. Jadi bukan cuma mendengar, bukan cuma belajar memenuhi otak di kepala kita, tetapi dari kepala turun ke hati, dari hati termanifestasi keluar. Itulah yang dikatakan dengan prinsip 3H. Ini yang saya pelajari di kantor ya. Kalau bekerja itu harus dengan heart, harus dengan head, dan harus dengan hand. Heart, head, dan hand. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dari kepala, hati, dan tangan kita melakukan. Haleluya. Keluaran 9 ayat yang ke-8. Ada satu firman Tuhan kepada Musa yang sangat luar biasa. Mari Anda lihat Keluaran 9 ayat yang ke-8. Ini terjadi di tengah tulah yang menimpa Mesir. Tulah ke-6 Barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga. Jelaga itu adalah abu. Jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh. Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Artinya apa saudara? Abu adalah sesuatu yang tinggal tersisa ketika sesuatu keluar dari dapur perapian. Ujian yang menghanguskan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan kepada satu ujian yang menghanguskan. Sehingga ketika kita keluar dari dapur perapian itu, tinggal abu yang tersisa dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan, hamburkanlah abu itu kepadaku. Berikanlah apa yang tersisa itu kepadaku. Maka aku akan pakai abu ini untuk menghancurkan musuh-musuhmu, untuk memulihkan hidupmu, untuk membebaskan engkau dari perbudakan. Apa yang tersisa? Abu apa yang tersisa dari kehidupan kita? Abu pujian penyembahan, abu doa, abu puasa. Oh, aku hanya bisa menangis Tuhan. Abu air mata, hamburkanlah kepada Tuhan. Berikanlah itu kepada Tuhan. Maka dia akan mencurahkan dari abu yang kita hamburkan ke atas. Dia curahkan bara yang menimpa seluruh Mesir. Bayangkan Musa hanya di satu lokasi. Dia cuma melemparkan. Oh, seberapa besar sih jangkauannya? Paling hitungan meter kalau tidak sentimeter. Tetapi Tuhan sanggup untuk memberkati dan mencurahkan seluas berkilo-kilometer dari apa yang kita naikkan di sini. Ini seperti doa syafaat, saudara. Kita berdoa di sini. Cuma di sini kelihatannya. Tetapi dampaknya apa yang Tuhan bisa lakukan dengan doa kita yang bersifat lokal, dia sanggup melakukannya dan menjangkau secara internasional. Apa yang tersisa? Abu apa yang tersisa? Abu ini tidak berharga, saudara. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya, saudara. Bahkan seringkali abu dari sebuah dapur perapian dianggap sebagai limbah B3, limbah yang membahayakan. Tetapi Tuhan katakan bagi dunia itu membahayakan, bagi dunia itu sia-sia. Tetapi kalau engkau hamburkan kepadaku, kalau engkau berikan itu kepadaku, apa yang tersisa dari hidupmu, apa yang tersisa setelah engkau melewati ujian yang membuat engkau hangus dan habis-habisan dalam hidupmu, berikan itu kepada Tuhan.
dan dia sanggup memulihkan engkau. Katakan kepada dia, mungkin abu yang tersisa dari hidup kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku sudah hilang banyak hal, tetapi satu hal aku masih mempercayai engkau. Aku masih yakin dan percaya bahwa rencanamu tidak pernah gagal, dan engkau akan membawa aku sampai kepada tujuan akhir hidupku sesuai dengan kehendakmu. Lemparkan abu itu kepada Tuhan. Oh, masih banyak contoh. Saya nggak tahu seberapa banyak yang saya bisa share buat Anda. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan ketika saya mengatakan hal-hal ini, saudara. Banyak ujian yang membakar hidup kita, yang menghanguskan kita, membuat kita kehilangan banyak hal. Tapi hari ini saya mau katakan, selama masih ada yang tersisa, masih ada harapan bagi engkau. Sekalipun itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Mungkin uang kita habis, kesehatan kita habis, sumber daya kita habis. Kita cuma bisa berteriak kepada Tuhan, kita cuma bisa berseru kepada Tuhan. Itulah yang tinggal tetap, itulah yang masih tersisa. Jangan pernah sia-siakan apa yang tersisa. Amin. Hamburkanlah kepada Tuhan, hamburkanlah ke arahku, kata Tuhan. Daud kehilangan keluarganya, dia kehilangan pengikutnya di Ziklag. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi ada satu orang budak Mesir yang masih tinggal, dan budak Mesir ini adalah satu-satunya harapan Daud untuk bisa mengejar musuhnya dan mengambil kembali apa yang mereka ambil dan rampas dari kehidupan Daud. Tuhan selalu menyisakan sesuatu, seseorang, apapun itu. Cuman satu orang disisakan Tuhan dari serangan yang pertama. Habis-habisan Daud dan keluarganya. Bahkan pengikutnya hendak merajam dia, melempari dia dengan batu di Ziklag. Tetapi Daud mengalami pemulihan dari apa yang tertinggal. Karena Tuhan selalu menyisakan sesuatu saat kita mengalami masa kesukaran. Dari awal sampai akhir khotbah saya, inilah yang akan kau dengar. Tuhan selalu menyisakan sesuatu saat kita mengalami masa kesukaran. Markus 5 ayat 26, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia sudah kehilangan semuanya. Dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan kebahagiaannya, dia kehilangan keuangannya. Yang tinggal sisa, di ayat yang ke-28 dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya. Cuman perkataan yang sisa, saudara. Cuman iman yang sisa, iman yang kecil itu, saudara. Karena semuanya sudah habis. Asal aku jamah saja jubahnya. Itu saja, saudara. Dan Tuhan pakai itu untuk menyembuhkan dia dan menyelamatkan dia. Oh, apa yang tersisa dari hidup Anda? Apa yang masih tinggal di dalam kehidupan Anda? Saya pernah tinggal di Amerika, dan saya pernah habis uang saya. Di account bank itu tinggal tersisa $8. Dan saya pakai $8 ini untuk makan makanan yang paling saya sukai waktu itu. Harganya $8. Itulah makanan saya yang terakhir. Selebihnya saya nggak tahu mau makan dari mana. Mungkin cuma buka kulkas berharap ada mujizat makanan frozen food yang saya bisa makan. Pekerjaan tidak jelas, tidak punya pemasukan, pelayanan lagi berantakan, hidup saya berantakan pada waktu itu. Hutang saya numpuk. Saya lupa $8.000 atau $10.000 itu hutang saya waktu itu. Dan waktu itu bagi seorang mahasiswa itu adalah uang yang sangat besar, karena kiriman dari orang tua sudah di stop. Apa yang tersisa dari hidup saya? Yang tersisa dari hidup saya, yang Tuhan pakai akhirnya untuk mulai membangunkan saya, membangkitkan saya. Hubungan yang baik
dengan sepupu saya. Karena saya punya hubungan yang baik dengan sepupu saya. Tuhan jamah papanya, sehingga dia kasih saya apartemen gratis. Saya bisa tinggal di apartemen itu sampai hutang saya lunas. Bahkan sampai saya bisa surplus di dalam keuangan saya. Saya diizinkan untuk tinggal di apartemen secara gratis. Saya dikasih mobil, dikasih pinjem sih, karena pada akhirnya dijual, uangnya harus dibalikin. Tapi minimal saya bisa kemana-mana. Dengan mobil, saya tidak perlu beli mobilnya juga. Tuhan selalu menyisakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Saat kita sudah habis-habisan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi rasanya sinar cahaya terang di akhir gua yang gelap. Tuhan selalu menyisakan sesuatu, dan dia bisa pakai apa yang tersisa itu untuk memulihkan kehidupan kita. Masih banyak yang saya bisa share dalam kehidupan Anda. Ada janda di zaman Elisa, ada janda Sarfat, ya kan, yang sering dikhotbahkan oleh Ibu Dora. Ada Yehezkiel. Yehezkiel itu melihat tulang-tulang kering, dia sudah nggak punya iman lagi. Ditanya sama Tuhan, apakah tulang-tulang kering ini masih bisa hidup? Dia cuma bilang, aku nggak tahu Tuhan, tetapi Engkau yang tahu. Artinya dia udah nyerah. Dia udah tidak punya iman, tidak punya lagi pengharapan. Tuhan, aku pasrah deh, terserah lu mau ngomong apa. Engkau tahu Tuhan, tapi aku nggak tahu. Udah pasrah, habis-habisan. Tetapi yang tinggal pada Yehezkiel satu, dia punya ketaatan. Karena Tuhan bilang, bernubuatlah. Dan dia dikatakan di ayat yang ke-7 dari Yehezkiel 37, maka Yehezkiel bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah habis semuanya, bahkan kita tidak punya pengharapan, tapi satu hal masih tertinggal dalam kehidupan kita. Kita masih punya ketaatan. Kita masih bisa taat kepada perintah Tuhan. Lakukan kebenaran. Barangkali itulah yang akan Tuhan pakai dalam kehidupan Anda untuk membangkitkan Anda kembali. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus disalibkan, ini yang terakhir, contoh yang terakhir. Karena kita baru melewati momen kebangkitan. Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi Tuhan selalu menyisakan sesuatu. Tuhan sisakan mayat Yesus. Mayatnya Yesus masih ada. Dan karena masih ada yang tersisa, maka Roh Allah mulai bekerja, menghembuskan nafas kehidupan itu. Dan dari kematian muncul kebangkitan Yesus yang memberkati lebih banyak orang ketimbang semasa hidupnya di muka bumi ini. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup untuk menjadikan kedudukan kita yang dahulu terlihat hina dibandingkan kedudukan kita yang kemudian. Anda tahu siapa yang ngomong ayat ini? Kedudukanku, Ayub, kedudukanku yang dahulu hina, kedudukanku yang kemudian akan penuh dengan kemuliaan. Ayub 8 ayat yang ke-7. Ini orang yang habis-habisan dalam hidupnya, tapi kepercayaannya tidak pernah hilang kepada Tuhan. Karena itu saya mau katakan, seperti Nebukadnezar pun pada akhirnya juga dipulihkan Tuhan. Setelah 7 tahun dia mengalami ketidakwarasan, setelah masa kesukaran lewat dalam kehidupannya, dia dibangkitkan kembali oleh Tuhan menjadi Raja Babylon. Dan dari sejak dia dipulihkan sampai pada kematiannya, dia menjadi raja yang lebih rendah hati, lebih bijak, lebih baik. Bahkan dia tidak pernah lagi berperang sampai akhir masa kehidupannya. Itulah yang Tuhan mau ketika melewati segala kesulitan dan kesukaran dalam hidup ini. Serahkanlah pada Tuhan apa yang masih ada pada hidup kita, maka dia sanggup untuk memulihkan Anda dan saya
semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Saya terdorong untuk menyanyikan lagu yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kita, Ibu Dora Kansil. Sekalipun saya belum fasih menyanyikan lagu ini, nanti mungkin Blur Sami bisa membantu saya. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung, air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Ini khotbahnya Ibu Dora hari Kamis yang lalu, 3 hari yang lalu, dan saya sangat tersentuh dengan apa yang Ibu Dora sharing dan lagu yang Tuhan berikan kepada hambanya. Dan saya kepengen nyanyi lagu ini, saudara. Haleluya. Ada yang sudah lama menjadi anggota Mount Hermon, Anda pasti mengenal lagu ini. Haleluya. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung air mataku, Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau dapatkan? Maka musuhku kan mundur waktu berseru. Sekali lagi katakan, sengsaraku, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung air mataku, Kau taruh dalam. Mungkin yang tersisa hanya air mata. Bukankah semuanya telah Kau dapatkan? Maka musuhku kan mundur waktu ku berseru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam bait kudus ku berdoa. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam bait kudus ku datang menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam bait kudus ku berdoa. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, barangkali ada penyembahan yang tinggal dalam hidup. Di dalam bait kudus ku datang menyembah. Dengarlah doaku Tuhan, sediakanlah. Oh, ini bagian yang begitu menyentuh roh saya. Terimalah sembah hamba-Mu, ya Yesus. Dengarlah. Dengarlah Barangkali hanya doa yang tinggal dalam hidup. sediakanlah. Saya hanya berharap Tuhan mendengar doamu. Sembah hamba-Mu, Ya, sekali lagi katakan, dengarlah. dengarlah doaku Tuhan, sediakanlah telinga-Mu. Terimalah sembah hamba-Mu, ya Yesusku. Lagu ini begitu menyentuh saya sampai saya minta sama Tuhan untuk kasih saya teks bahasa Inggrisnya. Dan saya akan coba untuk nyanyikan ini dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan cocok kata-katanya, saudara. Kita mulai dari awal. All my sorrows are taken into your count. Every tear I cry, collected into your flags. You have recorded them into your registry.
registry. My enemies will turn back on the day I call to you for help. All my sorrows are taken into your count. Every tear I cry, collected into your flags. You have recorded them into your registry. My enemies will turn back on the day I call to you for help. I worship you, Lord. I worship you, O Lord. In your holy place, I come to pray. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In the holy place, I come to worship you. I worship you. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In your holy place, I come to pray. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In your holy place, I come to worship you. Oh, hear my prayer to you, my Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, my Jesus. Oh, hear my prayer to you, my Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, my Jesus. Kita ulang sekali lagi, saudara. All my sorrows are taken into your count. Every tear I cry, collected into your flags. You have recorded them into your registry. My enemies will turn back on the day I call to you for help. All my sorrows are taken into your count. Every tear I cry, collected into your flags. You have recorded them into your registry. My enemies will turn back on the day I call to you for help. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In your holy place, I come to pray. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In the holy place, I come to worship. I worship you, I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In your holy place, I come to pray. I worship you, O Lord. I worship you, O Lord. In the holy place, I come to worship you. Oh, hear my prayer to you, my Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, my Jesus.
Sediakanlah telingamu, terimalah sembah hamba-Mu, ya Yesus. Sekali lagi katakan, dengarlah. Dengarlah doaku Tuhan, sediakanlah telingamu, terimalah sembah hamba-Mu, ya Yesusku. Mari yang percaya bahwa Tuhan menyisakan sesuatu dari masa kesukaran, dari apa yang hilang dari hidup kita. Dia adalah the God of restoration. Kalau kau percaya itu, mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia tidak akan membiarkan iblis untuk merampok kita habis-habisan. Dia selalu menyisakan sesuatu. Dan firman Tuhan hari ini katakan, apapun yang tersisa dari hidupmu, hamburkanlah itu kepadamu, kata Tuhan. Berikanlah itu kepadaku, lemparkan itu ke arahku, kata Tuhan. Maka aku akan mengubahkannya menjadi hujan berkat, menjadi pemulihan. Aku akan memberikan engkau sukacita lagi. Aku akan memberikan engkau harapan lagi. Aku akan memberikan kepadamu iman lagi. Aku akan memberikan kepadamu roh kebangkitan itu lagi. Aku akan memberikan kepadamu motivasi yang hilang. Thank you Jesus. Apapun yang menjadi pergumulan Anda, mari saya memberikan kesempatan untuk Anda boleh berbicara langsung dengan Tuhan saat ini juga, pribadi lepas pribadi, karena saya tahu kalau Anda hidup sudah cukup lama, Anda punya pergumulan, Anda punya satu hal yang menjadi beban yang begitu berat di dalam kehidupan Anda. Serahkan itu kepada Tuhan. Berikan itu kepada Tuhan. Hamburkanlah itu kepada Tuhan. Jesus. Oh, barangkali tidak ada yang lain yang kau punya. Hanya air mata, hanya perkataan doa, hanya perkataan iman, perkataan positif. Hanya itu yang kau punya. Serahkan pada Tuhan, perkatakan itu di hadapan Tuhan. Lemparkan itu kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi pahit. Jangan pernah menjadi putus asa. Jangan pernah menjadi benci. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan pernah menyalahkan keluarga kita ataupun lingkungan kita, keadaan kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu kekuatan. Dan Dia mau supaya kau keluar dari dapur perapian ini. Sekalipun kau tinggal abu, serahkan itu kepada Tuhan. Hamburkan itu kepada Tuhan. Maka Dia sanggup untuk memulihkan engkau. Oh, hear my prayer to you, O Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, O Lord. Oh, hear my prayer to you, my Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, my Jesus. Oh, hear my prayer to you, my Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, my Jesus. Yes, dengar doa kami Tuhan. Receive the worship of my heart, my Jesus. Sekali lagi katakan, Oh, hear my prayer to you, my Lord. Incline your ear to hear my cry. Receive the worship of my heart, my Jesus.
untuk membiarkan kami, karena firman-Mu berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. You will never leave us, you will never abandon us, because you are true to your promises. Karena Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu, Tuhan. Dan tidak ada satupun dari rencana-Mu yang gagal. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau belajar untuk fokus kepada-Mu dan memberikan kepada-Mu apa yang tersisa dari hidup kami. Oh, tidak banyak yang kami bisa berikan kepada-Mu, Tuhan. Terlalu banyak yang hilang dari hidup kami. Tetapi apa yang masih tinggal, apa yang tersisa dari hidup kami, kami mau menyerahkannya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup membuat kedudukan kami yang di depan, yang akan datang, lebih mulia daripada kedudukan kami yang terdahulu. Terima kasih Tuhan, semua ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Meteraikan firman-Mu, dan biar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu akan melakukan firman-Mu, sehingga kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami perkenanan Tuhan, kami mengalami tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dalam setiap keputusan yang kami buat, pilihan yang kami ambil, semuanya selaras dan sesuai dengan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu, dan Engkau yang sanggup untuk memulihkan mereka, Engkau yang sanggup untuk membangkitkan mereka kembali. Juga daerah-daerah yang terkena bencana, seluruh penjuru Indonesia secara khusus di NTT, di Malang dan sekitarnya, Tuhan, yang mengalami gempa semalam dan pagi hari ini juga Engkau jaga, pelihara mereka. Terkhusus Tuhan Yesus anak-anak-Mu, sehingga oh Tuhan, mereka melihat segala sesuatu ini dan semakin mengandalkan Engkau, semakin melekat dengan Engkau, Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Engkau, tetapi mereka kembali kepada jalan-jalan-Mu, Tuhan. Berpaling kepada-Mu dengan menyadari betapa rentannya hidup ini. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami memiliki Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pegang kendali atas hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, anak-anak-Mu, gereja Tuhan yang ada di masing-masing lokasi. Tuhan, Engkau pelihara mereka, Engkau jaga mereka, Engkau menolong mereka. Juga mereka yang belum mengenal Engkau, biar melalui semua kejadian ini Tuhan, mereka boleh berpaling kepada Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan oh Indonesia dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Biar belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia, oh atas pulau-pulau yang ada, atas seluruh pemerintahan, orang-orang yang menjabat di pemerintahan. Engkau yang menetapkan ini Tuhan, Engkau yang menempatkan mereka di sana. Biar mereka boleh, Engkau Tuhan Yesus sendiri yang mengatur, oh Jesus, segala keputusan, kebijakan, peraturan, regulasi yang dibuat, semuanya boleh oh tidak mempersulit gereja, tidak mempersulit ibadah. Oh Tuhan, biar semuanya dibuat sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Engkau yang mengatur segala sesuatu Tuhan. Oh penganiayaan, sara dan semua Tuhan Yesus, oh kami patahkan roh kekerasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh terorisme di dalam nama Yesus Kristus dipatahkan, kuasanya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu, kami yang menjalankan aktivitas kami sehari-hari.
Engkau menempatkan kami di tempat yang benar pada saat yang tepat, sehingga kami tidak mengalami bencana, kami tidak mengalami Tuhan Yesus serangan yang mendadak, tetapi kami mengalami kasih karunia, perlindungan, penyertaan Tuhan. Bahkan Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang Kau utus dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Bahkan yang sakit saat ini sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Pandemi tidak dapat menyentuh kami. Dalam nama Yesus, Kau memberikan kami kesehatan ilahi, supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Bahkan Tuhan Yesus, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Engkau yang akan membukakan tingkap langit atas kepala mereka. Curahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampungnya. Mereka harus menjadi berkat Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kau sendiri yang akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerit, belalang lompatan, dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik. Akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kau memberkati setiap ibadah yang disiarkan dari tempat ini maupun tempat-tempat yang lain, menara doa, doa semalaman, WBI, UPT, dan semua Tuhan. Oh Tuhan, di mana kami terlibat di dalamnya, biar jangkauan hadirat-Mu Tuhan Yesus terus diperluas, pengaruh ilahi itu terus diperluas dari gereja kami, bukan untuk kemuliaan kami sendiri, tetapi biar Engkau semakin ditinggikan dan diagungkan lewat kehidupan kami, lewat Tuhan kesaksian apa yang Kau buat di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah minggu malam nanti, Engkau yang memberkati dan mengurapi. Ada lawatan Tuhan, ada mujizat terjadi, doa-doa yang dijawab, kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Angkat tanganmu ke surga, dan biar Tuhan sendiri yang menyempurnakan berkat-Nya atas kita semua. Tuhan, Kau memberkati dan melindungi umat-Mu. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku, mari bersyukur kepada Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
BCA 523-014-5247. Sekali lagi nomor rekening BCA 523-014-5247 atas nama GBI Gereja Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga nanti siang pukul 2 melalui Zoom akan ada ibadah remaja, pukul 4 sore juga melalui Zoom ada ibadah sekolah minggu. Dan nanti malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat tetap ada ibadah minggu malam. Pastikan Anda bergabung melalui akun Facebook yang ada sehingga Anda diberkati oleh Tuhan. Juga menara doa BPH ya setiap Senin pukul 10 sampai 12 dipimpin oleh tim daripada Mount Hermon dan United Prayer Tower UPT. Setiap hari Rabu pukul 12 sampai pukul 1 siang pada saat lunch break Anda di kantor ataupun dimanapun Anda berada. Pastikan bergabung melalui Zoom ibadah WBI hari Selasa pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan ibadah doa semalaman setiap Jumat malam biasa disiarkan dari puncak dari Camp David Resort atau Bukit Doa Mount Hermon dimulai pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai dini hari Sabtu biasanya. Ibadah-ibadah yang lain Anda tetap stay tune nanti untuk mengikuti perkembangan dan jadwal ibadah yang ada. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang buat Verly. Perkenalkan